Di warung kecil di sudut Jakarta, Bandung, atau Jogja, kamu mungkin pernah memesan segelas Fanta dingin untuk melepas dahaga. Rasa buah yang segar, warna orange yang ceria, dan gelembung yang menyegarkan. Fanta adalah minuman favorit jutaan orang di 118 negara, termasuk Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa di balik segaran itu ada cerita kelam yang tersembunyi? Bayangkan ini, Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, adalah penggemar berat minuman ini. Fanta lahir di jantung Nazi Jerman di tengah Perang Dunia Kedua dengan restu langsung dari Hitler sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, Fanta punya jejak sejarah yang erat dengan Indonesia dari masa kolonial hingga kini. Ini bukan sekedar cerita tentang minuman ringan. Ini adalah kisah tentang ambisi, keputusasaan, dan kontroversi yang mengguncang dunia, bahkan sampai ke tanah air kita. Bagaimana Fanta bisa jadi simbol propaganda Nazi? Mengapa minuman ini diciptakan? Dan apa hubungannya dengan Indonesia? Tetaplah menonton, karena cerita ini akan mengubah cara kamu memandang sebotol Fanta di warung di dekat rumahmu dan warung Madura terdekat. Dan akan kita kumpas dari sisi terdalam. Selamat datang di tema Sejarah yang Terlupakan. Bayangkan, di tahun 1933 di Jerman, Adolf Hitler baru saja naik ke kekuasaan. Di tengah gejolak politik, satu minuman tak terduga jadi bintang, yaitu Coca-Cola. Minuman asal Amerika ini bukan cuma populer di kalangan rakyat Jerman, dia juga jadi kesukaan Hitler yang dikenal tidak minum alkohol. Coca-Cola disajikan di setiap acara besar partai Nazi, berdampingan dengan bir dan anggur, dari rapat elit hingga perayaan propaganda. Di balik fenomena ini, ada seorang pria bernama Max Kade, yaitu eksekutif kelahiran Jerman yang memimpin Coca-Cola GmbH, anak perusahaan Coca-Cola yang ada di Jerman saat itu. Max bukan sembarang orang. Dia pernah bekerja di markas Coca-Cola di Atlanta, Georgia, dan fasih berbahasa Jerman. Dengan koneksi kuat dan pemahaman mendalam tentang produk, dia ditunjuk untuk memimpin operasi di Jerman pada usia 30 tahun. Bekerja bersama perwakilan Amerika, yaitu Ray Powers. Max Kade tahu cara bermain di tengah situasi berbahaya. Ketika Nazi berkuasa, dia langsung memposisikan Coca-Cola sebagai minuman Nazi resmi untuk Jerman. Bayangkan, logo Coca-Cola di samping bendera swastika di acara-acara Nazi. Gila bukan? Puncaknya datang pada Olimpiade Berlin di tahun 1936. Pada saat itu, hal gila terjadi. Coca-Cola menjadi sponsor utama. Seperti diceritakan oleh sutradara film yaitu Leni Riefenstahl, Hitler dan para pemimpin Nazi senang dengan sponsor yang membawa uang. Coca-Cola sebenarnya sudah ada di Jerman, jadi masuk akal jika mereka menjadi sponsor besar. Hasilnya, penjualan Coca-Cola di Jerman melonjak dari 100.000 peti pada 1933 menjadi 4 juta peti per tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Namun, semuanya berubah pada 1 September 1936. Ketika Jerman menginvasi Polandia, memicu Perang Dunia Kedua, Amerika menghentikan pengiriman Coca-Cola ke Jerman dan bahan baku utama seperti sirup spesial yang tak lagi bisa didapat. Max Kade, yang kini memimpin operasi setelah kematian Ray Powers pada 1938, menghadapi krisis besar pada tahun 1942 karena stok bahan baku akan habis dan Coca-Cola GmbH terancam tutup. Tapi Max bukan tipe yang menyerah. Dia tahu kalau operasi di Jerman tutup, Coca-Cola akan kehilangan pasar Eropa yang menguntungkan. Dengan koneksi kuat di kalangan elit Nazi, Max mendapat dukungan dari tokoh seperti Franz von Papen, diplomat yang membantu Hitler naik kekuasaan, dan Fritz Stotz, insinyur utama Hitler yang membangun Autobahn. Melalui Papen, Max diangkat ke kantor properti musuh yang melindungi Coca-Cola GmbH dari nasionalisasi sebagai perusahaan asing, seperti yang dialami Ford dan GM di Jerman. Bayangkan, pertemuan rahasia di Berlin pada Maret 1940. Siapakah yang hadir? Tentu Joseph Goebbels, yaitu Menteri Propaganda, dan Hermann Göring, Panglima Luftwaffe, Albert Speer,
yang kemudian jadi Menteri Persenjataan, dan ahli kimia Richard Kuhn. Mereka semua setuju kalau pabrik Coca-Cola harus tetap berjalan apapun caranya. Dengan bantuan Kuhn, Max mengembangkan minuman baru dari bahan-bahan yang tersedia, seperti serat apel sisa pembuatan cider, whey dari produksi keju, gula bit sebagai pemanis, dan sisa buah apel, serta jeruk untuk rasa. Hasilnya, Fanta, nama yang diusulkan salesman Max, John Depp, dan karena minuman ini lahir dari fantasi di tengah krisis. Pada 1941, Fanta resmi diluncurkan. Hasilnya luar biasa. 3 juta peti terjual di tahun pertama. Pertanyaannya pun muncul, mengapa minuman ini begitu populer di tengah perang? Jawabannya adalah tentu, hampir tidak ada alternatif minuman non-alkohol komersial pada saat itu. Bahkan Adolf Hitler dikabarkan menerima peti pertama Fanta dan memberikan restunya. Dengan dukungan Hitler, produksi Fanta melonjak. Fanta bukan sekedar minuman, ia jadi bagian hidup sehari-hari. Di Jerman saat gula sangat langka karena rasio perang, Fanta digunakan sebagai pemanis untuk sup dan semur. Pemimpin Hitler Youth yaitu Arthur Axmann pernah berkata, kalau ingin anak-anak datang ke rapat Hitler Youth, cukup bilang ada Fanta. Mereka pasti akan datang. Suka atau tidak, itu akan terjadi. Bayangkan, anak-anak Jerman tergila-gila pada Fanta. Seperti anak-anak Indonesia yang antri untuk minuman yang baru dirilis di kafe. Bahkan di medan perang, Fanta jadi minuman penutup. Pilot Luftwaffe, pelaut U-boat, dan tentara di front Rusia pernah menerima pasokan Fanta sebagai pengganti bir yang sulit didapat di zona tempur. Komandan U-boat yaitu Eric Todd pernah bilang, "Saya selalu bawa seperti Fanta di kapal selam, bersama seperti bir. Ini cara terbaik untuk merayakan misi sukses dan menaikkan semangat kru." Hermann Göring, yaitu penggemar berat Fanta, memastikan anak buahnya di Luftwaffe harus kebagian minuman ini. Bahkan Hans Bauer, yaitu pilot pribadi Hitler, juga selalu membawa beberapa botol Fanta di pesawat Ju-52-nya untuk Hitler dan Eva Braun. Fanta begitu populer hingga jadi salah satu dari sedikit kemewahan yang dikecualikan dari rasio perang di Jerman. Di Belanda, yang juga diduduki Jerman, Coca-Cola GmbH di Amsterdam menghadapi masalah serupa. Max Kate menawarkan resep Fanta untuk menyelamatkan operasi mereka. Versi Belanda menggunakan elderberry sebagai pemanis, bukan gula bit, dan ternyata sama populernya. Sekarang, mari kita bawa cerita ini ke Indonesia. Dulu, pada masa kolonial Belanda, Coca-Cola sudah masuk ke Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-20, terutama di kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya, minuman ini sangat populer di kalangan elit Belanda dan pribumi yang kaya. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, pasokan Coca-Cola terhenti, mirip seperti di Jerman. Meski Fanta belum secara resmi masuk ke Indonesia saat itu, pengaruh Coca-Cola sebagai merek global sudah terasa. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Coca-Cola kembali masuk pada 1950-an, diikuti Fanta pada dekade berikutnya. Di Indonesia, Fanta langsung jadi favorit karena rasa buahnya yang cocok dengan selera masyarakat tropis. Coba ingat-ingat, di warung dekat rumah atau saat hajatan, sebotol Fanta dingin selalu jadi rebutan, bukan? Di Indonesia, Fanta bukan cuma minuman, kini ia menjadi bagian dari budaya kita. Dari perayaan Lebaran sampai nongkrong di pinggir sawah, Fanta selalu ada. Bahkan di tahun 1970-an dan 1980-an, Fanta jadi simbol gaya hidup modern di kalangan anak muda Indonesia, bersaing dengan minuman lokal seperti es cendol atau bahkan teh botol. Hari ini, Fanta di Indonesia tersedia dalam berbagai rasa. Menurut data Coca-Cola Indonesia, Fanta adalah salah satu merek minuman terlaris di Indonesia dengan distribusi mencapai pelosok desa. Bahkan di pasar tradisional seperti Pasar Baru di Jakarta atau Pasar Gede di Solo, botol Fanta
selalu jadi andalan pedagang untuk menarik pembeli. Kembali ke Jerman, di balik kesuksesan Fanta, ada sisi kelamnya. Seperti banyak perusahaan di Nazi Jerman, Coca-Cola GmbH menggunakan pekerja paksa untuk memenuhi target produksi. Di bawah kepemimpinan Albert Speer yang menggantikan Fritz Todt pada 1942, semua industri Jerman, termasuk Fanta, mengandalkan tenaga kerja paksa dari tawanan perang dan tahanan kamp konsentrasi. Bayangkan, bekerja di pabrik tanpa pilihan, tanpa gaji, hanya demi bertahan hidup. Ini adalah realitas pahit di balik produksi Fanta pada masa itu. Tapi, ada catatan penting dari Max Kade. Meski terpaksa menggunakan pekerja paksa, namun Fanta diketahui memperlakukan mereka lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Menurut laporan, pekerja di pabriknya mendapat makanan layak dan perlindungan karena dianggap penting untuk usaha perang. Pada 1945, saat perang berakhir, pasukan Amerika menemukan Max Kade di pabrik Coca-Cola yang hampir hancur di Berlin tanpa atap. Tapi mereka masih memproduksi Fanta. Ketika diinterogasi atas tuduhan keuntungan perang dan penggunaan pekerja paksa, Max dibela oleh para pekerja paksa itu sendiri. Mereka bersaksi bahwa Max telah melindungi mereka dan akhirnya dia dibebaskan dari semua tuduhan. Setelah perang, produksi Fanta asli di Jerman dihentikan pada 1949, tapi cerita Fanta belum berakhir. Pada 1955, sebuah pabrik di Napoli, Italia menghidupkan kembali Fanta dengan resep baru berbasis jeruk lokal. Warna orange pun menjadi ikonik di sini dan lahirlah Fanta Italia yang dengan cepat menjadi sensasi di Eropa pasca perang. Fanta mulai menyebar ke seluruh dunia, dari Amerika Selatan sampai Afrika. Pasar tropis menyambut minuman rasa buah ini dengan tangan terbuka. Di Indonesia, Fanta menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejak 1960-an. Bayangkan orang di zaman dulu berada di bioskop sambil minum Fanta strawberry, dan itu sebenarnya adalah gaya hidup anak muda di Jakarta. Selain itu, Coca-Cola juga melihat peluang besar di tahun 2001 ketika popularitas Fanta di Amerika menurun karena persaingan dengan Pepsi. Mereka meluncurkan kampanye iklan besar-besaran. Fanta diperkenalkan kembali dengan resep modern menggunakan sirup jagung fruktosa tinggi di Amerika Serikat, tapi tetap memakai gula di banyak negara, termasuk Indonesia. Meski Fanta jadi simbol kesuksesan hubungannya dengan Nazi Jerman, tapi itu menjadi noda. Pada 2015, Coca-Cola merilis pernyataan resmi menyangkal keterlibatan langsung dengan Nazi. Mereka mengklaim bahwa operasi di Jerman saat itu sepenuhnya di bawah kendali Max Kade dan perusahaan induk di Amerika tidak terlibat dalam penggunaan pekerja paksa. Tapi, benarkah Coca-Cola bisa lepas tangan begitu saja? Setiap perusahaan besar Nazi Jerman, dari Ford hingga GM, terlibat dalam sistem yang sama. Fanta mungkin lahir dari kebutuhan dan inovasi, tapi tak bisa dipungkiri bahwa ia juga bagian dari mesin perang Nazi di zaman itu. Dari semua momen yang terjadi, Fanta ini adalah cerita tentang bagaimana kejeniusan dan keputusasaan bisa lahir di tengah kegelapan. Tapi, bagaimana pendapat kalian tentang Fanta? Dan Fanta mana yang kalian suka? Tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan cerita dari sisi yang terdalam.